wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar graf, ya. Untuk pengantar graf di sini yang pertama kali yang perlu kita ketahui adalah ada VG dan EG. VG di sini itu adalah merupakan himpunan titik, ya. Sedangkan untuk EG, ya ini berasal dari kata vertex, graf G, dan ini ada edge, ya, dari graf G. Ini adalah merupakan himpunan sisi. Nah, perbedaannya apa? Kalau himpunan titik di sini ini adalah berhingga, dan tak kosong, jadi tidak boleh kosong. Ya. Sedangkan yang di sini adalah bisa jadi atau mungkin kosong. Nah, jadi di saat kita bicara mengenai graf, pasti kita akan nanti terkait adanya VG dan EG, himpunan titik dan himpunan sisi. Nah, semisal saja di sini ada suatu titik U, kemudian di sini ada titik V. Jadi untuk menggambar suatu graf, maka titik-titiknya ini adalah menggunakan simbol kecil. Ya. Nah, misalkan di sini ada titik U, titik V. Nah, di sini ada E. E di sini merupakan sisi. Ya. Jadi, jika ada gambar graf seperti ini, maka bisa dikatakan sisi E itu adalah menghubungkan titik U dan V. Maka bisa kita tulis E itu adalah merupakan himpunan UV. Ya, atau ditulis E sama dengan UV. Nah, U dan V di sini, ya, ini dikatakan berhubungan langsung. Ya. Nah, ini dikatakan berhubungan langsung. Kenapa? Karena E di sini adalah menghubungkan dari TU langsung ke titik V tanpa ada titik yang lain. Maka bisa dikatakan berhubungan langsung. U di sini titik awal, sedangkan V ini adalah merupakan titik akhirnya. Nah, ya, jadi kalian perlu perhatikan noktahnya juga ada titik tebal di sini yang menggambarkan suatu titik. Nah, baik, kalau kalian sudah memahami apa itu suatu graf, jadi graf di situ adalah, ya, jadi definisi kita tulis di sini. Ya, jika di sini grafnya kita misalkan G, ya, maka definisi graf G adalah pasangan VG, ya, VG EG, ya, jadi pasangan VG EG di mana
himpunan sisi sedemikian hingga setiap sisi E adalah pasangan tak berurutan dari titik-titik di VG. Nah, inilah definisi untuk graf G, ya. Jadi untuk pengantar graf, ya di sini pertama kali tadi sudah Bu Dini jelaskan bagaimana apa itu VG, apa itu EG, ya. Nah, kemudian E di sini merupakan sisi. Nah, penulisannya juga kalian perlu perhatikan ya. Untuk titik di sini menggunakan U kecil, V kecil, atau biasanya ditulis U V1, V2 gitu ya. Boleh. Nah, di sini untuk E di sini bisa dikatakan berhubungan langsung jika dia langsung menghubungkan antara U dan V. Kemudian definisi graf G adalah pasangan VG EG di mana VG di sini merupakan himpunan titik dan EG himpunan sisi sedemikian hingga setiap sisi di E adalah pasangan tak berurutan dari titik-titik di VG. Nah, contohnya pasangan tak berurutan itu seperti ini. Ya, E sama dengan UV dan mungkin ada titik-titik yang lain begitu. Nah, itu adalah untuk suatu graf. Kemudian, ya, kita buat suatu contoh. Misalkan di sini ada titik U, kemudian di sini ada titik V, di sini titik W, kemudian ada titik X, kemudian ada titik Y, kemudian di sini ada titik Z. Ya. Di mana di sini adalah E1, E4, E3, kemudian E2, kemudian di sini ada E5. Di sini ada E7, 1, 2, 3, 4, kemudian E5, E6, E7. Nah, ini semisal ini adalah suatu graf G. Nah, saya namakan graf G. Yang perlu kalian ketahui, ya, jadi ini adalah suatu graf. Kenapa? Karena gambar ini adalah merupakan himpunan ya yang terdiri dari himpunan titik dan himpunan sisi. Ya, sekali lagi, himpunan titik tidak boleh kosong atau tak kosong, tetapi kalau himpunan sisi boleh kosong. Itu artinya apa? Jadi memungkinkan suatu graf itu adalah bentuknya hanya berupa titik saja. Semisal ada di sini adalah titik V1 misalkan. Ini sudah bisa dikatakan suatu graf. Kenapa? Karena sesuai dengan definisi yang sudah ada di depan tadi, bahwa suatu graf itu adalah himpunan sisinya mungkin kosong, tetapi kalau himpunan titik tidak boleh kosong. Maka dari itu, di sini semisal ada gambar graf seperti ini, maka sudah bisa dikatakan suatu graf karena sudah memiliki suatu titik. Karena himpunan sisinya boleh kosong. Gitu ya. Jadi cukup jelas untuk memahami suatu graf.
Baik, kita kembali ke sini, ya. Oke. Jika ada graf seperti itu, maka VG-nya itu adalah merupakan U, V, W, X, Y, Z. Sedangkan untuk EG-nya adalah E1, himpunan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Nah, kemudian bagaimana kalian jika ditanya E1 ini apa? E1 ini adalah merupakan UV. Artinya E1 menghubungkan titik U berhubungan langsung dengan titik V. Ya. Kemudian E2. E2 di sini apa E2? UW. Bisa kita tulis UW atau bisa kita tulis WU gitu boleh. Ya. Kemudian E3 UX, E4 VX, E5 WX, ya. Kemudian E6 XZ, E7 apa di situ? XY. Nah, ini cara untuk membaca suatu graf. Paham ya sampai di sini bagaimana kita memahami suatu graf. Nah, graf di sini tidak harus lurus, tetapi mungkin bisa melengkung, begitu boleh. Ya, selama yang terpenting adalah sisi tersebut menghubungkan dua titik secara langsung atau berhubungan langsung. Oke. Kemudian Bu Dini ingin menggambarkan suatu contoh graf lagi. Oke. Nah, misalkan ada graf seperti ini. Ada U, V, W, X, Y. Sedangkan E-nya di situ ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Nah, ya. Semisal ada di sini, maka misalnya ini saya tambahkan lagi ya. Ada suatu E9 di sini. Nah, ini kita kasih nama graf G juga. Biar mudah ya. Oke. Coba kalian perhatikan gambar yang sudah Bu Dini sajikan di sini. Apakah ada sesuatu yang berbeda? Ya. Kalau yang sebelumnya itu adalah setiap sisi, contoh yang sebelumnya, setiap sisi menghubungkan dua titik secara langsung. Sedangkan yang di sini, contoh yang kedua yang Bu Dini tampilkan di sini adalah ada dua titik yang dihubungkan dengan lebih dari satu sisi. Nah, itu yang menjadikan kemudian ada satu sisi ya berupa
loop seperti itu ya, seperti loop seperti ini. Jadi menghubungkan suatu titik ke titiknya sendiri, begitu, kembali ke titiknya sendiri. Nah, itu adalah istilah yang bisa kita namakan sebagai gelung. Sedangkan untuk sisi yang terdiri lebih dari satu sisi, ya, yang menghubungkan dua titik yang sama, maka bisa kita namakan sebagai sisi rangkap. Nah, bisa kita tulis di sini. Jadi ada istilah gelung, ya, gelung atau loop, ya. Ini adalah merupakan sebuah sisi di graf G, ya, karena ini kita namakan graf G. Yang menghubungkan sebuah titik V ya, dengan dirinya sendiri. Oke. Jadi gelung itu adalah sebuah sisi di graf G yang menghubungkan sebuah titik dengan dirinya sendiri. Nah, ini kita misalkan titiknya V begitu ya. Nah, sebagai contohnya di sini terlihat nih sisi EG dan sisi E8. Berbeda lagi di saat kita mengetahui istilah sisi rangkap. Sisi rangkap atau multiple edges ya. Nah, jadi istilah E itu adalah berasal dari edge. Sedangkan V itu adalah vertex ya. Nah, sisi rangkap di sini adalah merupakan ya, apabila lebih dari satu sisi yang menghubungkan dua titik. Nah, ya. Ini bedanya, sisi rangkap adalah apabila lebih dari satu sisi yang menghubungkan dua titik. Nah, di sini apa saja? Kalau kita sudah mengetahui definisinya tersebut, maka kita sudah bisa mengetahui apa saja di situ. Ini ada dia istilahnya gelung, di sini adalah istilahnya sisi rangkap. Maka gelung di sini adalah sisi apa? Sisi E8, kemudian E9. Sedangkan untuk sisi rangkap, sisi rangkapnya adalah apa saja? Jadi, sisi yang terdiri lebih dari satu yang menghubungkan dua titik yang sama. Intinya seperti itu. Ya, maka di sini adalah E4. Kemudian ada lagi E5. Kemudian ada lagi E6. Ya. Paham ya sampai sini ya, apa bedanya gelung dan sisi rangkap. Nah, kita lanjutkan ke jenis graf.
Yang pertama itu ada yang namanya graf sederhana. Ya. Oke. Graf sederhana seperti apa? Kita lihat ke definisinya. Nah, graf sederhana itu adalah sebuah graf yang tidak memiliki gelung dan sisi rangkap. Itu dinamakan graf sederhana. Contohnya seperti apa? Nah, ini cukup mudah ya. Bagaimana kita memberikan contoh, misalkan saja kita akan membuat suatu graf ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Atau ini seperti ini. Nah, boleh-boleh saja. Kita namakan V1, biar mudah ya, V2, V3, kemudian V4, kemudian V5. Nah, kalau kita lihat graf seperti ini, apakah dia memiliki sisi rangkap dan gelung? Gelung tidak ada, gelung tidak terlihat di sini. Nah, untuk sisi rangkap kita cek apakah setiap dua titik di sini dihubungkan dengan lebih dari satu sisi. Nah, ini tidak ada ya. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah merupakan contoh dari graf sederhana. Nah, mudah ya untuk memahaminya ya. Nah, kemudian ada istilahnya yaitu ada graf rangkap. Nah, oke. Bagaimana kalau graf rangkap? Graf rangkap adalah sebuah graf yang memiliki sisi rangkap tetapi tidak memiliki gelung. Nah, jadi graf rangkap adalah sebuah graf yang memiliki sisi rangkap tetapi tidak memiliki gelung. Nah, contohnya seperti apa? Coba kita gambarkan di sini. Misalkan kita gambarkan kecil di sini ya. Semisal di sini ya. V1, V2, kemudian ada V3 di mana di sini adalah E1, E2, E3 dan E4. Meskipun di sini ada dua sisi yang menghubungkan dua titik yang sama, yang terpenting adalah dia sisi yang menghubungkan itu lebih dari satu, maka dia sudah bisa dikatakan sebagai sisi rangkap. Oleh karena itu, contoh yang Budini gambarkan di sini itu adalah bisa dikatakan sebagai contoh graf rangkap. Kenapa? Karena dia memiliki graf yang memiliki sisi rangkap namun dia tidak memiliki gelung. Nah, di sini tampak tidak ada gelung. Ya, paham ya perbedaan graf sederhana dan graf rangkap.
Kemudian jenis yang ketiga itu adalah graf komplit. Nah, graf komplit biasa ditulis dengan KN, ya, di mana N di sini itu adalah merupakan titik, ya, banyaknya titik. Nah, dan definisinya kita tulis di sini. Sebuah graf sederhana di mana untuk setiap dua titik dihubungkan dengan sebuah sisi. Nah, ya, itu adalah graf komplit yang disimbolkan dengan KN. Nah, ada lagi kebalikannya, itu adalah disimbolkan dengan KN, tapi ada, ya, simbol barnya di sini. Ini dinamakan graf kosong, ya. Nah, ini dinamakan graf kosong dengan N titik, yaitu sebuah graf yang tidak memiliki sisi. Contoh, satu, 2, 3, 4. Maka jika kita akan menuliskan graf komplit, berarti itu adalah K4, ya, K4. Maka setiap dua titik dihubungkan dengan sebuah sisi. Maka gambarnya pasti akan seperti ini. Nah, mana lagi yang belum dihubungkan? Nah, ini. Oke. Nah, meskipun ini saling berpotongan begitu ya kalau kita mempelajari tentang garis. Nah, untuk graf di sini, ini selama di sini tidak ada titik, maka dia masih bisa dikatakan suatu sisi. Sisinya hanya ada 2. Kecuali kalau di sini muncul suatu titik, maka sisinya dihitung ada 4. 1, 2, 3, 4. Karena tidak ada titik di sini, maka diibaratkan di sini adalah suatu jalan layang begitu ya. Yang satu di atas, yang satunya adalah di bawah. Karena pada intinya suatu graf itu adalah suatu titik dan sisi. Dimana kalau dikaitkan dengan dunia real ya, dalam kehidupan sehari-hari, maka meskipun kita menamakan satu titik saja, ini adalah ibaratkan suatu daerah yang mungkin di sini tidak ada, di sini mungkin suatu pulau ya, di tengah-tengah lautan, misalkan seperti itu. Nah, semisal ada titik, ya, titik-titik ini adalah bisa diibaratkan adalah suatu kota di mana dihubungkan dengan suatu
jalan, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah K3. Nah, itu ya uniknya suatu graf. Nanti di sini adalah setelah kita mengetahui apa itu graf, nanti kita akan mencoba mengimplementasikan dalam pewarnaan peta begitu. Peta di mana nanti kalian akan mewarnainya ya, menghubungkan suatu titik dengan titik-titik yang lain, di mana titik itu adalah mewakili suatu daerah atau kota, sedangkan untuk sisinya itu adalah merupakan simbol dari suatu jalan yang dilalui atau jalan yang menghubungkan dua kota yang berbeda gitu. Nah, ini adalah contoh graf komplet K4 dan di sini adalah graf komplet K3. Nah, bagaimana kalau kebalikannya yaitu graf kosong? Nah, graf kosongnya di sini adalah sebuah graf dengan n titik yang tidak memiliki sisi. Berarti kebalikannya, dia hanya berupa titik-titik saja. Nah, dia hanya berupa titik-titik saja seperti ini tanpa adanya suatu sisi. Maka ini adalah graf kosong K4. Ya. Itu ya, karena titiknya ada 4. Nah, K3 juga sama. Oke. Itu untuk graf komplit. Selanjutnya, ada jenis graf lagi. Ya. Kita lanjutkan. Yang keempat, itu adalah namanya graf bipartisi. Dua ya. Partisi berarti membagi dua. Nah, apa yang akan dibagi dua? Nah, yang akan dibagi dua itu adalah kita akan membagi dua himpunan bagian. Ya. Kita tulis definisinya. Nah, graf bipartisi ini adalah graf sederhana. Jadi sederhana berarti artinya suatu graf yang tidak memiliki sisi rangkap dan gelung, di mana VG-nya ini adalah merupakan himpunan titik. Jadi di mana himpunan titiknya pada suatu graf G dapat dipartisi atau dapat dibagi menjadi dua himpunan. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Kita akan lihat. Nah, contohnya di sini kita gambarkan. Kita akan mengecek apakah ini graf bipartisi atau bukan. Nah, ya.
Kalau ada graf seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita kasih nama biar mudah. V1, himpunan titik ya. V4, ini adalah V5, V6, V7, V8. Kenapa kita pakai V? Karena ini berasal dari kata vertex, ya, V. Sedangkan kenapa kita pakai E? Karena itu berasal dari kata edge, ya. Oke, edge. Nah, di sini ya, kalau sudah kita kasih nama atau simbolnya, maka karena ini dua himpunan, maka kita gambarkan suatu himpunan. Ya, kita akan bagi ya himpunan titik di situ menjadi dua himpunan. Misalkan di sini adalah himpunan A, di sini himpunan B, di mana ini adalah relasinya adalah berhubungan langsung. Oke. Kita mulai dari V1, biar mudah ya. V1 berhubungan dengan apa saja? Berhubungan langsung dengan apa saja? Oh, V2. Kemudian selain itu adalah ada V6. Ya. V1 berhubungan dengan V2 dan V6. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu, karena ini catatannya setiap titik tidak boleh menempati di dua himpunan, oleh karena itu kita coba ganti di V2 di bagian kanan nih, himpunan B. V2 berhubungan dengan apa saja? V1, kemudian ada V3, kemudian ada lagi V7. Nah, kita hubungkan V3, kemudian V7. Ya. 1, 3, 7. Selain itu adalah ada V6. V6 di sini berhubungan dengan V1. Kemudian ada V7 juga. Kemudian ada V5. Oke. V5. Jadi V6 itu adalah V1, V7, dan V5. Oke. Nah, kalau sudah ya 175, kita kembali ke V3. V3 di sini berhubungan langsung dengan V2 dan V4. Ya. V3 ini adalah berhubungan dengan 2, 4 sama 8. Berarti ada V8. Kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan. Ya. 2, 4, 8. 2, 4, 8. Nah, selanjutnya adalah V7. V7 2, 6, 8. 2, 6, dan 8. Oke. Kemudian selanjutnya V5. V5 berhubungan dengan 4, 6, 8. 4. Oh ya, ini V5 berhubungan dengan 4. Kemudian 6. Dah. Kemudian 8. Oke. Ya. Kalau sudah semuanya sudah kita aplikasikan ke dalam diagram ya seperti ini, diagram panah ya. Nah, kita lihat apakah banyaknya panah yang ada di sini atau relasi yang menghubungkan di sini itu adalah sama dengan banyaknya sisi. Kita lihat banyaknya sisi di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ternyata sama. Jika banyaknya sisi di sini dengan banyaknya relasi yang di sini sama, itu artinya kita sudah berhasil membagi himpunan titik yang ada di graf ini ya menjadi dua himpunan, yaitu himpunan A yang merupakan V1, V3, V5, dan
V7 ya. Sedangkan yang B di sini itu adalah V2, V4, V6 dan V8. Nah, itu artinya ya. Jadi jika di sini saya namakan graf G2 misalkan ya. Saya kasih nama graf G2, maka kesimpulannya ya, jadi graf G2 merupakan graf bipartisi. Ya, ini merupakan graf bipartisi. Oke, alasannya apa? Karena graf tersebut dapat dipartisi menjadi dua himpunan titik. Ya. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa mengecek apakah suatu graf tersebut adalah merupakan graf bipartisi atau bukan. Nah, kapan dikatakan bukan bipartisi? Jika ya, semisal saja di sini terjadi V3 dengan V7 ya. V3 dengan V7 ini semisal ini dihubungkan. Ya. Semisal ini dihubungkan V3 dan V7. Berarti V3 ini kan harusnya berhubungan dengan V7, padahal V3 dan V7 di sini adalah berada di suatu himpunan, di dalam satu himpunan. Nah, ini kan tidak mungkin V7 akan double di himpunan B. Nah, itu yang akan menjadikan suatu graf itu adalah bukan merupakan bipartisi, karena dia gagal dalam membagi dua himpunan titik. Begitu. Ya, jadi kalau misalkan V3, V7 ini berhubungan langsung, nah ini yang akan membuat graf tersebut bukan bipartisi, karena setiap titik harus berada di salah satu himpunan titik, tidak boleh double, begitu ya. Oke. Jenis graf selanjutnya adalah yang kelima, itu namanya graf bagian. Apa itu graf bagian? Nah,
Nah, graf bagian itu jika ada dua graf, yaitu yang pertama graf H dan graf G. Graf H di sini itu adalah disebut graf bagian dari graf G, bisa ditulis H subset G, jika dan hanya jika VH ini adalah merupakan subsetnya VG atau himpunan bagian, ya. VH ini subsetnya VG dan EH di sini atau himpunan sisi di H itu adalah merupakan bagian dari himpunan sisi di G. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat. Misalkan di sini adalah V1, V2, V3, V4, V5, kemudian V6. Ya. Maka kalau di sini saya namakan G, ya, graf G. Bagaimana kalau saya menuliskan V2, kemudian di sini V1, kemudian di sini ada V3. Nah, ini saya namakan H1. Kemudian bagaimana kalau saya membuat ini. Nah, ini V6, ini V5, ini adalah V3, kemudian di sini ada V1. Nah, ini saya namakan graf H2. Ini V4 ya. Oke. Kemudian ada lagi, saya menggambarkan katakanlah V4. Saya namakan ini adalah H3. Nah, bagaimana? Kita kembalikan ke definisi tadi, graf bagian. Jika kita mengatakan graf H ini adalah graf bagian dari G, maka ditulis H subset G, di mana untuk himpunan titik, himpunan sisinya di H itu juga harus merupakan bagian dari himpunan titik dan himpunan sisinya miliknya G. Oleh karena itu, contoh yang sudah Budini gambarkan di sini, untuk graf G seperti ini, maka apakah H1 ini merupakan bagian dari G? Iya. Ini adalah merupakan bagian dari G untuk H1. Graf bagian. H2 apakah juga graf bagian? Iya, dia merupakan graf bagian dari G. Kenapa? Karena V1, V3, V4, V5, V6 ya, yang ada di sini itu adalah merupakan himpunan titik dan sisi yang ada di G. Ya. V4. Maaf, di sini ada H3. Meskipun hanya satu titik V4, ini pun juga bisa dikatakan graf bagian dari G. Karena kembali lagi ke definisi graf bahwa himpunan sisi mungkin kosong. Ya, jadi boleh kosong. Nah, itu artinya ya lebih jelasnya ini kalau ini ditulis ya. E1, E2, E3, E4, E5, kemudian di sini adalah E6. V1, V2 berarti E1, di sini E2 ya. Di sini V1 ke ini berarti E3, sini E4, ini E5, kemudian ini E6. Nah, inilah yang merupakan bisa disimpulkan H1, H3, H2 itu adalah merupakan graf bagian dari G. Nah, itu penjelasan Budini terkait dengan graf bagian. Ya. Nah, selanjutnya ada istilah graf isomorfik. Ya, tadi yang ke-5, ini adalah ke-6.
Nah, bisa kita tulis isomorfik itu seperti ini. Ya, G isomorfik terhadap H. Syaratnya ya, apabila 1 ya terdapat korespondensi satu VG dan VH. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, banyak sisi yang menghubungkan dua titik di G sama banyaknya dengan sisi yang menghubungkan dua titik di H. Nah, ya, sebagai contoh, kita tulis titiknya A, B, C, D, E, F. Ya. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah kita gambarkan di sini. T, P, Q, R, S, O. Ya. Kemudian di sini ada ini. V, W, X, Y, Z. Nah, ada 3 jenis graf yang sudah ada 3 bentuk graf yang sudah digambarkan di sini. Nah, kita misalkan di sini adalah G1. Di sini ada G2, di sini ada G3. Nah, di sini manakah yang merupakan isomorfik? Nah, kita harus cek satu persatu. Untuk yang G1, karena kita harus memenuhi 2 syarat ini supaya bisa dikatakan isomorfik. Ya, isomorfik itu adalah syaratnya terjadi korespondensi titik. Ya, titik antara di 2 graf tersebut. Kemudian yang kedua adalah banyaknya sisi yang menghubungkan di kedua graf di situ harus banyaknya sama. Nah, kita yang lebih mudah adalah mengecek banyaknya sisi.
Di sini G1 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, G1 G2 ini adalah sudah memenuhi syarat yang kedua. Kemudian yang C3 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti C3 di sini adalah tidak memenuhi isomorfik, ya. Sehingga kita hanya mengajak G1 dan G2. Kita mengajak yang pertama di sini. Korespondensi. Ya, kita lihat korespondensinya seperti apa. Untuk A kira-kira berkorespondensi dengan apa di sini? A, yang seletak T ya. T. A berkorespondensi T. Kemudian di sini F yang udah berkorespondensi dengan apa? F. Kalau di G2 U. Ya, U. Kemudian apalagi di sini C berkorespondensi dengan apa? R. Ya, jadi sefungsi atau seletak begitu ya. A, F, C sudah, kemudian apa di sini? Untuk E, ya. E berkorespondensi dengan apa? E. Kalau T di sini, E-nya berarti apa? S misalnya, ya. Sini adalah S. Kemudian B-nya berkorespondensi dengan P. Selanjutnya yang belum apa di sini? Ya. A, F, ya. A, F, B, E, C, D. D yang belum. Nah, D berkorespondensi dengan apa di sini? D. Oke, ini T. T tadi A, kemudian di sini B dengan P. Berarti untuk E dengan S, ya. E dengan S berarti S dengan yang belum apa ini? P, oke, hi, ya, hi. Nah, silakan bisa diperhatikan. Ya, A dengan T, kemudian F dengan U, kemudian C dengan R, ya. Kemudian E-nya dengan S, E-nya dengan S, ya. Nah, ini masing-masing sudah memiliki korespondensi. Nah, kalau sudah saling berkorespondensi seperti ini, semua titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah, maka kedua syarat di sini sudah terpenuhi. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah G1 ini adalah isomorfik dengan G2. Ya. Oke. Kesimpulannya G1 itu adalah isomorfik dengan G2, namun tidak isomorfik dengan G3. Ya, ini G. Oke. Nah, itu tadi ya terkait jenis-jenis graf. Nah, selanjutnya ada istilah lain. Oke.
Oke, graf terhubung seperti apa? Nah, pastinya yang tidak terputus ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi graf terhubung itu adalah graf sederhana. Ya. Graf sederhana untuk setiap dua titik dihubungkan dengan suatu sisi. Ya. Nah, contohnya seperti ini lebih mudahnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah graf terhubung. Karena apa? Ya, setiap dua titik, ya, namun tidak semuanya ya, bukan artinya atau semuanya dihubungkan seperti A dan B itu tidak, tetapi paling tidak di sini setiap ada dua titik itu ada yang menghubungkan suatu sisi. Nah, ini kalau seperti ini namanya graf terhubung karena dia saling terhubung. Nah, beda lagi dengan ya semisal ada graf seperti ini. A, B, C, D, sedangkan di sini ada E, ya, A, B, C, D, E. Kemudian di sini misalkan ada lagi, ya, nah, F, G, H, I, misalkan seperti ini. Nah, ini dinamakan graf tidak terhubung. Ya. Nah, ini graf tidak terhubung dengan 3 komponen. Nah, kalian jadi harus bisa memahami hal di sini karena siapa tahu nanti di dalam soal itu adalah kalian diminta untuk menggambar graf yang tidak terhubung dengan berapa komponen misalkan. Ada 3 komponen. Nah, contohnya seperti ini. Ini graf, ini graf, ini graf, tetapi antara graf satu dengan yang lainnya ini tidak dihubungkan dengan sebuah sisi. Jadi ini terpisah. Ya, makanya ini dinamakan graf tidak terhubung dengan 3 komponen. Begitu. Semisal 4 komponen, berarti pasti di sini nanti ada graf lagi. Begitu. Itu adalah untuk graf terhubung. Kemudian ada istilah lagi, ya, yaitu yang ke-8, ya. Ini saya bagi beberapa graf dan sekalian beberapa istilah ya. Ada istilahnya pohon. Apa itu pohon atau biasa disebut tree? Nah, ini adalah ya sebuah graf terhubung tanpa sikel. Ya, bacanya sikel. Nah, tanpa sikel. Nah, sikel itu apa?
Sikel di sini itu namanya jejak tutup yang titik awal dan semua titik internalnya itu adalah berbeda. Nah, itu nanti akan dijelaskan di beberapa istilah nanti. Ini saya gambarkan terlebih dahulu. Contohnya itu tanpa sikel itu seperti ini. Nah, misalkan ada graf seperti ini. Nah, ini yang namanya tanpa sikel. Jadi dia mau dari manapun, dia pasti akan melewati jalan yang sama, begitu ya. Misalkan dari sini, mau ke sini. Atau dari sini, ya. Nah, ini adalah terhubung. Jadi ini bentuknya pohon. Nah, seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Ini adalah graf terhubung tanpa sikel. Ini istilahnya pohon. Nanti untuk melihat apa itu sikel nanti akan dipelajari pada selanjutnya, ada beberapa istilah. Kemudian ada lagi istilah lain, yaitu yang ke-9, komplement. Namanya komplement graf. Ya, komplement graf itu seperti apa? Jadi kita langsung ke contohnya saja biar kalian tahu. Jadi semisal kayak gini, ya. B, di sini ada C, di sini E, di sini A, di sini D, ya. Nah, ini adalah komplement. Maaf, ini adalah suatu graf, ya, graf G. Nah, komplemennya seperti apa? Jadi komplement itu kebalikan. Jadi semisal di sini berhubungan langsung, maka di komplemennya itu adalah menjadi terputus atau tidak berhubungan langsung. Dan kebalikannya. Maka kita gambarkan terlebih dahulu untuk titiknya. Ini A, B, E, C. Di sini adalah D. Nah, AB di sini itu adalah terhubung. Ini terhubung. Maka yang terhubung maka tidak akan kita hubungkan lagi karena ini adalah komplement. Oleh karena itu bentuknya adalah kita cari yang tidak berhubungan langsung di sini, maka kita akan hubungkan menjadi ini contohnya BE, ya. Kemudian B dengan D juga tidak berhubungan langsung, maka kita gambarkan di sini. Kemudian apalagi A sama C. A sama C juga kita buat seperti itu. Nah, apakah ada lagi? Cukup ya. Nah, di sini ini namanya graf G, ya. Sedangkan di sini adalah komplement G, ya. Komplement G. Itu ini simbolnya ya, ada seperti itu. Nah, itu ya. Jadi pada intinya untuk komplement komplement graf itu adalah yang di awalnya itu berhubungan, di komplemennya menjadi tidak berhubungan atau terputus, yang sebelumnya di grafnya itu tidak berhubungan, maka kita hubungkan di komplemennya. Jadi kebalikan, itu adalah komplement graf. Paham ya sampai situ? Nah, untuk yang terakhir di sini Budi ini sampaikan ya. Yang terakhir pembahasan pada pengantar graf. Karena sebelum kita pertemuan selanjutnya kita akan mengimplementasikan teori tersebut ke dalam permasalahan, maka kalian harus pahami terlebih dahulu. Ada beberapa istilah. Ya. Beberapa istilah.
ada istilah yaitu yang pertama adalah jalan. Kalian sering ya jalan-jalan atau dinamakan walking ya, seperti itu. Nah, W di sini itu adalah merupakan sebuah barisan berhingga. Ya. Jadi misalkan V0, E1, V1, E2, V2 ya, dan seterusnya sampai EK sama VK. Ya. Jadi ini adalah merupakan barisan berhingga karena ada akhirnya. Nah, ada istilah nanti titik awal. Titik awal di sini adalah dinamakan V0 ya, sesuai yang ada di sini ya, V0. Kemudian titik akhirnya adalah VK. Nah, kemudian ada istilah lagi yaitu titik internal. Titik internal ya berarti yang titik-titik yang ada berada di antara ini tadi. Selain V0 dan sama VK, berarti V1, V2, kemudian dan seterusnya sampai VK-1 atau sebelum VK ini. Ya, yang berada di tengah-tengah. Nah, itu namanya titik internal. Ya. Oke. Kemudian ada istilah lagi ya, panjang W. Panjang W itu adalah merupakan K atau banyaknya sisi di W. Nah, tuh. Itu adalah jalan. Ada istilah, jadi kalau jalan itu apakah boleh bolak-balik? Boleh. Ya, kalau untuk jalan, misalkan melintasi titik yang sama atau sisi yang sama, itu boleh. Tetapi berbeda dengan yang ada istilah di sini yaitu jejak. Kalian pasti pernah ya, namanya mencari jejak begitu ya. Nah, itu artinya tidak boleh melintasi jalan yang sama. Pasti dia melintasi tempat yang berbeda, tidak melintasi jalan yang sama atau titik yang sama. Nah, ini jejak itu adalah jika semua sisi E1, E2 sampai EK ya, jadi semua sisi dalam W tadi ya yang sudah kita definisikan juga berbeda. Semua titik di jalan W juga semua sisi dalam W berbeda. Nah, intinya kalau jejak itu adalah semua sisinya harus beda, tidak boleh melintasi sisi yang sama. Itu adalah jejak, ya. Diingat-ingat ya. Oke, kalau jalan itu boleh melintasi sisi dan mengulangi titik yang sama, sedangkan kalau jejak itu sisinya tidak boleh sama. Beda lagi nanti ada istilah lagi yang ketiga itu ada lintasan atau pet. Nah, di sini definisinya adalah jika suatu jejak semua titik ya, mulai V0
V1 sampai VK akhir ya. Di jalan W tadi, di jalan B juga berbeda. Nah, itu artinya di dalam lintasan ini sudah disebutkan suatu jejak. Padahal jejak itu adalah tadi memiliki sisi yang berbeda. Maka lintasan di sini tidak hanya sisi yang berbeda, tetapi juga semua titiknya juga harus berbeda. Jadi lintasan tidak boleh melintasi ya, tidak boleh melewati titik maupun sisi yang sama. Nah, kemudian ada lagi yang namanya jejak tutup. Nah, kalau jejak tutup ya berarti jejak yang tertutup gitu kan ya. Nah, itu artinya jalan yang titik awal dan titik akhirnya sama. Jadi dia kembali ke titik awal. Ya. Suatu jejak yang titik awal dan titik akhirnya sama. Oke. Dan sekali lagi untuk panjang jalan ya, besarnya panjang jalan itu harus positif nilainya ya, tidak boleh negatif. Nah, selanjutnya ada istilah sikel. Nah, sikel di sini tadi yang sudah kita singgung dalam kita mendefinisikan tree atau pohon. Apa itu sikel? Nah, sikel atau bisa kita tulis seperti ini ya. Kayak seperti halnya kalian melihat bicycle, sepeda, roda ya. Roda itu kan selalu berputar seperti itu. Dia akan kembali ke titik awal. Nah, secara filosofinya seperti itu. Jadi titik awal sama titik akhirnya pasti sama. Nah, ini merupakan suatu definisinya, suatu jejak tutup. Jejak tertutup atau jejak tutup yang titik awal dan semua titik internalnya. Internal itu yang berada di tengah-tengah ya. Internalnya semua berbeda. Nah, semua berbeda. Oke. Itu yang dinamakan sikel. Jadi jejak tertutup, jejak tadi sisinya pasti berbeda, begitu ya. Sedangkan tertutup itu adalah dari titik awal kembali lagi ke titik akhir. Nah, ini kalian harus mencoba untuk memahami antara beberapa istilah yang sudah Budini jelaskan. Supaya nanti di saat Budini berikan soal, saya minta untuk menggambar suatu graf ya dengan ketentuan ada sikelnya atau mungkin tanpa sikel, itu kalian bisa menggambarnya. Nah, ini adalah lintasan. Ini adalah jejak tutup. Kemudian ini adalah sikel. Jadi suatu jejak tutup. Sekali lagi saya jelaskan, jalan itu adalah barisan berhingga, boleh bolak-balik antara V0, V1, V2, kembali lagi ke titik akhir VK, begitu ya. Yang terpenting adalah dia barisan. Tidak ada ketentuannya, yang terpenting adalah titik, sisi, titik, sisi, titik, sisi, titik, begitu ya. Nah, titik awalnya V0, titik akhirnya VK, kemudian titik internal itu adalah titik di antara titik awal dan titik akhir. Panjang ya selalu bernilai positif, panjang jalan. Kemudian jejak sendiri itu adalah jika semua sisinya dalam jalan tersebut itu adalah berbeda.
Jadi jejak yang diingat-ingat adalah sisinya harus berbeda. Apakah titiknya boleh ada yang sama? Boleh, karena jejak ini definisinya adalah sisinya yang terpenting adalah berbeda. Ya. Nah, kalau sisi berbeda, maka lintasan di sini adalah ada tambah syarat lagi. Jejak, yaitu sisi berbeda, ditambah dengan titiknya juga harus berbeda. Itu adalah lintasan. Nah, kemudian di dalam jejak tutup, itu adalah suatu jejak yang titik awal sama titik akhirnya sama. Itu, ya. Nah, kemudian untuk sikel, suatu jejak, berarti sisinya berbeda, ya, sisinya berbeda, kemudian dia tertutup karena dikatakan jejak tertutup, titik awal dan semua titik internalnya adalah harus berbeda. Jadi bayangkan suatu roda gitu ya. Nah, jadi dia dari awal hingga kembali lagi ke titik awalnya lagi, ya, berupa suatu lingkaran seperti itu. Ya, sisinya berbeda yang dilalui, kemudian titiknya dan semua titik internalnya juga berbeda, dia kembali ke titik awal tadi. Makanya dia tertutup. Jadi bayangkan aja sebuah roda begitu ya. Itu adalah sikel. Nah, sehingga kalian bisa memahami kenapa pohon atau tree di sini adalah dikatakan sebuah graf terhubung tanpa sikel. Karena di sini mau berasal dari mana saja, misalkan di sini dia tidak bisa kembali ke sini lagi dengan melintasi sisi yang berbeda dan titik yang berbeda. Ya. Nih, mau dari titik mana untuk Nah, di sini makanya gambar seperti ini dikatakan graf terhubung tanpa sikel. Ya, karena tidak bisa dari satu titik kembali lagi ke titik yang sama dengan tanpa melintasi sisi maupun titik yang berbeda. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, baik, itu tadi ya yang perlu kalian pahami. Ya. Kemudian bagaimana Bu contohnya? Nah, ini Bu Dini berikan satu contoh, silakan nanti kalian cek kembali atau pelajari ya. Siapa tahu mungkin masih ada koreksi di sini. Nah, misalkan ada graf seperti itu ya. Graf seperti itu, kemudian Bu Dini tuliskan di sini jalan. Contoh saja, nanti kalian bisa membuat sendiri. Nah, karena ini tidak ada, nanti kalian bisa tambahkan E ya atau sisinya. Ini saja, ini supaya lebih cepat saja Bu Dini tuliskan. Nanti kalian menulisnya mungkin lebih ini ya, rinci dengan nama sisinya. Ini misalkan jalan saya adalah A, F, B, ya. Kemudian kembali lagi ke F, kemudian ke C, kemudian ke D, kembali lagi ke C, gitu ya. Karena jalan kan boleh bolak-balik ya. Kemudian ini A, B, F, C, G, C, F, E, A. Nah, jalan tutup, pasti dia akan kembali lagi ke A lagi. Nah, ini kenapa ada titik yang sama? Boleh, selama ini adalah tidak melintasi sisi yang sama. Nanti silahkan dicek. Kemudian, jejak. Jejak di sini adalah A, F, C, D, F, B. A, F, C, D, F, B. A, F, C, D, F, B. Nah, ini jejak
ya. Mungkin dia melintasi titik yang sama, tetapi pasti dia tidak melintasi sisi yang sama. Kemudian, maaf, ini betul ya, ini jalan tutup ya. Maaf, ini jalan, jadi dia boleh melintasi, maaf revisi tadi ya, ini boleh melintasi sisi yang sama atau titik yang sama. Tetapi di sini yang terpenting adalah dia tutup. Jadi mulai dari A, maka dia kembali ke A. Sedangkan jejak di sini mungkin ada titik yang sama, tetapi dia tidak melintasi sisi yang sama. Kemudian yang keempat itu adalah jejak tutup. A, F, E, D, C, F, B, A. A, F, E, D, C, F, B, A. Ini jejak tutup. Ya, dari A menuju ke A. Kemudian ada yang namanya lintasan. Nah, ini sisi sama, sisi tidak boleh sama, harus beda, dan titiknya juga harus berbeda. A, E, F, C, G. A, E, F, C, G. G itu lintasan. Nah, satu lagi sikel. Nah, sikel di sini adalah A, E, D, C, F, A. Coba ya, nanti cek ya. A, E, D, C, F, A. Ya, kembali ke A. Dan dia tidak melintasi sisi maupun titik yang sama. Itu. Oke. Baik, itu sebagai contohnya. Silahkan nanti kalian cek kembali ya. Siapa tahu ada koreksi di sini. Oke. Ya, AFBF, CDC, ABFC, GCFE, AFCD, FB, AFE, DC, FBA, AEF, CG, kemudian yang sikel AED, CFA. Nah, setelah kalian tahu beberapa definisi istilah tersebut, ya, kemudian coba diaplikasikan ke dalam contoh. Hanya saja contoh yang sudah Budini berikan memang ini tidak belum Budini berikan E1, E2 ya, atau penamaan sisi. Nanti kalian boleh mencoba dengan memberikan penamaan sisi, kemudian coba cari jalan yang mana gitu ya. Tidak harus sama seperti yang apa Budini tulis di sini, kan pasti banyak sekali kan. Mungkin kalian akan menuju A ke G misalkan. Ya. Kemudian adanya jalan tutup, coba selain apa yang sudah Budini tulis, kalian bisa menuliskan ya, apa saja, titik, sisi, begitu. Oke, baik, itu yang perlu Budini sampaikan terkait materi pengantar graf. Sebelum nanti minggu depan kita akan melanjutkan dengan penerapan graf itu sendiri. Baik, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti dan menyimak apa yang sudah Budini jelaskan. Semoga bermanfaat dan silakan dipahami ya untuk masing-masing komponen yang sudah Budini berikan terkait pengantar graf. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, tetap sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.